Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Dunia 14 abad yang lalu kan dunia yang gelap gulita. Bukan hanya di semenanjung Arabia, tapi umumnya itu. Amerika belum ditemukan oleh Christopher Columbus. Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang. 14 abad yang lalu. Seruan pertama tentang kemanusiaan setelah ketuhanan adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan semangat persaudaraan dan kekeluargaan, termasuk di dalamnya mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum perempuan. Tidak akan mulia orang mulia adalah orang yang memuliakan perempuan, orang hina adalah orang yang merendahkan perempuan. Ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanan nisaa illa laimun. Tidak akan menghormati perempuan kecuali orang terhormat, tidak akan merendahkan kaum perempuan kecuali orang rendah. Islam mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum perempuan. Tiang negara, Masya Allah, bayangin di masjid kalau nggak ada tiangnya ini. Perempuan tiang negara. Tiang disuruh jadi tiang. Dahsyat ini tiang negara ini, mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum perempuan, tetapi pada sisi lain tetap menjaga kodrat. Nah, ini penting, tetap menjaga kodrat sebagai perempuan. Maju silahkan, berkarier oke, tapi jangan melupakan kodrat sebagai perempuan. Kemajuan dengan melupakan kodrat perempuan akan merendahkan martabat perempuan. Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Rasul perempuan kebanyakan, iya. Laki juga enggak sedikit. Nah, sahabat waktu itu tanya, ya Rasul, kok kebanyakan perempuan? Apa mereka enggak sholat? Sholat. Apa mereka enggak ke majelis taklim? Oh, rajinan mereka sama lakinya. Apa enggak baca Quran? Baca Quran. Kok kenapa lebih banyak ke sana? Nah, Rasul jawab sederhana, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Umumnya. Yang di sini mah enggak nih. Ini baik-baik yang di sini. Di sini mah enggak. Udah pada pindah yang begitu. Dulu banyak di sini yang begitu, sekarang udah pada pindah. Hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Bu, kira-kira Nabi salah nggak nih? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi, soal surga dan neraka itu menyangkut soal keadilan Allah, bukan soal gender. Bukan soal gender. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Oleh karenanya dalam memahami ini, ya kalau memang lebih banyak, jadilah ibu kelompok yang sedikit. Ya Bu ya. Bu, Pan Rasul pernah doa begini, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikan saya golongan yang sedikit. Sahabat nanya, ya Rasul, orang-orang pada minta banyak apa minta golongan yang sedikit? Rasul jawab, apa kamu enggak baca ayat Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Aku minta masih masukkan ke dalam golongan yang sedikit tadi. Jadi Bu, paling tidak mulai sore ini baik-baiklah semua bapaknya anak-anak. Ya Bu ya. Bu, ibu kalau orang lain yang ngasih duit sama ibu, kemana-mana ibu cerita, laki ibu ngasih duit, salah. Ya Bu ya, itu bagian. Jadi oleh karena itu ada hadis menyatakan, kalau ada perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, insya Allah itu perempuan surga. Ini soal rumah tangga. Artinya kalau surga anak di bawah telapak kaki ibu, maka surga ibu kuncinya di tangan suaminya. Artinya mulai sore ini baik-baiklah semua bapaknya anak-anak. Supaya apa? Supaya kunci nggak hilang. Nih ntar pulang dari sini boleh kolok-kolokan dah, Bang. Kamu sih kunci Bang, kunci. Ah bagaimana sih? Kunci. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin membantu menekankan pemahaman tentang hukum tadi. Menurut Imam Al-Ghazali, amalan manusia itu 3 macam. Pertama wajibat, yang kedua mubahat, yang ketiga muharramat. Amal wajib, amal mubah, dan amal haram. Dari 3 amalan ini, yang 2 tergantung niat. Yang tergantung niat itu amalan yang wajib dan amalan yang mubah. Yang 1 tidak tergantung niat, yaitu amalan yang haram. Diniatin apapun barang haram tetap haram. Tapi yang wajib kalau kita salah niat bisa keseleo. Ya. Satu. Yang kedua, barang yang haram itu ada 2 macam. Ada yang disebut haram aini, bendanya yang haram. Ada yang disebut haram hukmi, hukumnya yang haram, bendanya mah enggak. Contoh, judi yang haram bukan kartunya, kartunya mah kertas. Ya, ya. Yang haram efek yang ditimbulkannya, itu namanya haram hukmi. Lain dengan babi, memang babinya, gitu, babinya yang haram, itu haram aini, bendanya yang memang diharamkan. Nah, saya sependapat tadi itu, MUI memfatwakan ngerokok masih pada batas yang makruh, bukan karena saya perokok, bukan. Tapi karena kami masih melihat masolehnya, nasib penanam tembakau, nasib ribuan buruh yang kerja di pabrik tembakau, dan juga mungkin tambahan saya nih, politik dagang globalnya Amerika. Produsen rokok terbesar di dunia itu Amerika, Pak, Marlboro. Bahkan sekarang dia beli 15% saham Sampurna. Di mana-mana yang namanya Amerika selalu kepengen the single one, menjadi satu-satunya. Nuklir, dia pengen satu-satunya yang punya nuklir. Semua negara lain yang bikin nuklir dia musuhin. Dia bangun opini. Irak, wow itu Sadat bikin senjata biokimia, Sadat punya nuklir, diperiksa, dihancurin Irak, dapat legitimasi dunia benci sama Irak. Irak hancur lebur, Saddam kadang mati, nuklir kagak ketemu. Nah, saya khawatir sekarang Amerika membangun anti merokok supaya semua pabrik rokok di dunia bures, dia satu-satunya pedagang rokok. Jadi rokok sama dahsyatnya sama nuklir pakai ya? Ada yang mau rokok nggak? Coba lihat iklannya tuh.
merokok dapat menimbulkan kanker. Nah kalimatnya coba dapat. Dapat itu kan nggak mutlak. Apa pernah ada riset berapa banyak penderita kanker yang menderita kanker karena merokok? Nggak pernah ada riset. Cuman dapat menimbulkan. Dapat itu kan indikasi, makan tahu juga dapat menimbulkan kanker. Dapat. Lalil itlaq. Lalu menimbulkan impotensi. Loh yang merokok banyak yang bininya 2. Impoten dari mana? Udah gue sih bukan ngebelain rokok nih, malah lagi kelempengan aja ngomongnya. Baik, nih pertanyaan sahabat saya tadi. Pertama, ciri-ciri pemimpin seperti Firaun. Seperti Firaun. Ciri yang pasti otoriter. Otoriter, mematikan demokrasi, mau menang sendiri. Itu ciri-ciri Firaun. Apakah ada ciri pemimpin Firaun di negeri kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ketika kita bertekad mau membangun demokrasi, walaupun kadang-kadang sejarah berulang, kita masih mencari ciri demokrasi yang sesuai dengan Indonesia ini. Ketika kita memilih demokrasi dalam menentukan berbangsa dan bernegara, kita sebenarnya sudah menghindari ikon-ikon Firaun tadi. Asal demokrasinya sehat. Asal demokrasinya sehat. Karena itu saya terkesan dengan amanat Bung Karno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangankan kita, baginda Rasul saja disuruh belajar dari sejarah itu. Sebab sejarah penting. Istilah saya dulu tuh mendingan kayak Nabi Yusuf, di penjara dulu baru jadi pejabat tinggi. Jangan jadi pejabat tinggi dulu baru di penjara. Terbalik. Jas merah. Bung Karno sendiri, Masya Allah, sejak mahasiswa bergulat berjuang, ditangkap Belanda. Di depan pengadilan Belanda malah pidato, Indonesia menggugat, minta merdeka. Makin kalap Belanda, dibuang ke Digul, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Ende, di penjara di Sukamiskin, masuk tahanan, keluar bui, masuk sel, keluar penjara, buang sana buang sini. Bung Karno itu setelah merdeka baru pakai jas, pidato di mana-mana, gagah Bung Karno. Sekarang entah dari mana munculnya tokoh pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana, baru dibuang. Terbalik. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kedua, pengusaha korun. Ekonom korun. Cirinya gampang. Korun itu waktu ditanya, "Anna laka hadza ya korun?" Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat ini korun? Dia bilang apa? Ini keringat saya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu korun. Ini yang Allah sinyalir. Banyak orang yang wailun likulli humazatin. Nah cirinya allazi jama'a malan wa addada. Kerjanya ngumpulin ngitung. Terjebak pada kapitalisme murni, dan itu alatnya korun. Melupakan Allah, menganggap dialah, keringatnya sendirilah yang bikin dia menjadi kaya. Saya kira itu. Nah, ada nggak yang wataknya kayak korun, Bang? Korun insya Allah banyak di sini. Baik. Makanya berulang kali saya ingatkan, beruntung kita kalau oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air kan, tapi bukan untuk dirinya, dia salurkan buat yang perlu. Itu keran. Keran nyimpen air, tapi bukan buat dirinya, yang perlu dia kasih. Ya. Bahagia orang kalau oleh Allah dijadikan keran dalam hidup ini. Rezekimu cuma Allah percayakan lewat saya. Itu loh Bu. Jadi keran, nyimpen air tapi untuk disalurkan kepada yang perlu. Dan kemudian korun itu kan simbolnya lagi, ikonnya itu ikon monyet. Oh, monyet.
Monyet, Pak. Monyet itu nggak pernah cukup. Coba pernah ke Ragunan? Pernah? Banyak pemilih toh? Coba mampir di kandang monyet. Kasih pisang, dimakan. Penuh mulutnya. Lemparin lagi, tangannya megang. Ini mulut penuh nih, tangannya megang. Kasih lagi, kakinya masih bisa megang monyet. Tangan megang, mulut penuh, kaki megang. Temen sebelahnya dikasih, dirampas juga. Monyet tuh. Korun kira-kira tamak, rakus, rakah orang lain jangan kebagian. Kalau boleh semua saja buat saya. Baik. Bagaimana negara mau makmur kalau yang mimpin ketek-ketek kayak ini? Tamak, rakus, rakah, pemerataan cuman jadi impian. Ya.